Mereka memprovokasi kita, bahkan sempat ingin menyerang kita, Kokam gitu kan. Nah, karena kita tidak terjadi kerusuhan, kita tarik diri. Bukan kita takut, kita lihat manfaat dan mudaratnya yang kita hadapi anak bangsa juga kan. Kita punya skill untuk terus terang kekuatan Kokam itu minimal 1 lawan 3. Hai guys, sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa like dan tekan tombol subscribe agar kami dapat menampilkan video-video yang terbaik selanjutnya. Ayo viewers, kali ini saya bersama dengan Bapak Yusuf Maulana. Beliau adalah Komandan Kokam wilayah Jakarta Pusat. Kita mencoba untuk menanyakan tentang beberapa pertanyaan yang mungkin menarik buat para viewer. Pertama, saya akan menanyakan menurut Mas Maulana itu dari struktur Kokam itu sebenarnya bagaimana dari Muhammadiyah? Ya, kalau Kokam itu di bawah dari Pemuda Muhammadiyah ya. Jadi memang dalam struktur Pemuda Muhammadiyah ada dibilang kalau di organisasi dibilang Satgas ya. Kalau di NU Banser, kalau di Muhammadiyah ada namanya Kokam, Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muhammadiyah. Nah, memang dibentuk sekitar 1 Oktober 1965, jadi bertepatan dengan peristiwa Gestapo kalau salah. PKI dibentuk, dan memang ini memang berkaitan dengan kondisi politik yang memang memanas ketika itu kan, terjadinya penculikan para jenderal. Maka dibentuklah Satgas, dulu namanya Komando Kewaspadaan Muhammadiyah itu. Dibentuk oleh salah satu pendirinya Letnan Kolonel Projokusumo. Beliau adalah dulu kalau nggak salah itu ketua wilayah Muhammadiyah Jakarta. Jadi dibentuk mengingat kondisi negara sangat genting karena kejadian pemberontakan G30 SPK, maka dibentuklah itu. Dan juga kita dilatih oleh TNI dulu dari RPKD yang waktu itu didapat support dari Letnan Kolonel Sarwoedi, dan juga dapat support juga didukung juga oleh almarhum Jenderal Abdul Haris Nasution. Jadi itu sejarah singkat Kokam. Jadi berkaitan dengan itu Kokam dibentuk ya untuk menjaga terutama umat Islam, aset Muhammadiyah, dan menjaga negara kita dari pemberontakan komunis. Kalau sekarang kira-kira berapa total anggota Kokam? Kalau Kokam itu kan se-Indonesia ya, nggak hanya di Jakarta. Memang waktu dibentuk memang di Jakarta kan, pertama kali. Mungkin sekarang hampir 1 jutaan lah. Itu karena basis utama itu Kokam itu di Jawa Tengah, paling banyak Jawa Tengah, di Jogja, Solo, Jawa Tengah lah secara itu, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus juga di Sumatera juga sudah mulai banyak, di Medan, di Aceh, bahkan di Papua pun sudah ada Kokam. Kalau di Jawa Tengah itu totalnya berapa yang paling tinggi paling banyak anggotanya? Walau kalau di Jawa Tengah mungkin bisa sampai ratusan ribu lah. Karena satu ranting aja saya pernah dapat informasi itu punya 600 personil satu ranting. 600 personil di Jawa Tengah itu. Tapi saya lupa nama rantingnya artinya mana, karena saya baca itu, lihat dari informasi dari teman juga, itu satu ranting 600 personil di Jawa Tengah. Kalau dilihat dari kemampuannya, saya mau tanya nih, Kokam bisa nggak disebut dengan paramiliter? Kemudian sampai mana sih kemampuannya itu? Ya, memang kalau Kokam dulu kan memang dibentuk salah satunya menghadapi pemberontakan G30 SPKI ya. Kalau sekarang tugas Kokam lebih cenderung kepada tugas kemanusiaan. Walaupun dibekali dengan teknik paramiliter, memang kita dilatih pun oleh TNI. Kalau waktu awal-awal kita dilatih oleh RPKD atau Kopassus, tapi sekarang sering dilatih dari Kostrad. Walaupun ada beberapa daerah atau wilayah dilatih tetap dari marinir, ada dari Kopassus ada. Untuk kemampuan skill itu memang berbeda-beda, tapi memang karena beberapa kali Indonesia terjadi bencana yang cukup besar, maka skill-skill terakhir ini justru skill tentang penanganan kebencanaan. Jadi skill SAR, jadi skill bertempur tetap ada, tapi cuma lebih utama skill tentang kemanusiaan. Seperti kemarin kejadian gempa di Lombok, kan, di Palu yang cukup besar, itu kita mengirimkan ratusan relawan, termasuk dari Kokam. Selain itu juga di Muhammadiyah pun selain ada Kokam juga ada namanya MDMC. Apa itu? Muhammadiyah Disaster Management Center, jadi LPB.
Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah. Nah, itu juga memang kadang-kadang orangnya dari Kokam juga, ya, dilatih juga. Memang kita ada diklat SAR-nya di sana. Oke. Nah, kalau dilihat Kokam ini juga waktu kemarin waktu ada demo itu adalah yang menjaga lingkungan demo supaya kondusif. Ya, Nah, betul. ini bagaimana? Apakah tim Kokam dibekali kemampuan untuk mengatasi penyusup atau provokator atau bagaimana di dalam demo itu gimana, Mas? Ya memang kalau di Kokam juga kan ada divisi Intel juga kan. Memang kita juga bisa beberapa punya skill untuk mengetahui apakah ini peserta aksi atau bukan. Nah, memang ketika aksi kemarin yang kejadian rusuh ya seperti Jakarta, itu anggota Kokam itu tidak semua pakai seragam. Memang kita pakai biasa gitu kan, karena memang itu tidak ada instruksi dari pimpinan pusat Pemuda Muhammadiyah, tapi inisiatif dari beberapa Kokam Jakarta Pusat ya, terutama di Tanah Abang dan di Keramat itu ada Kokam dari daerah juga hadir, ingin mengetahui kondisi di lapangan seperti apa gitu. Dan memang kita kalau di lapangan itu memang agak sulit juga, ya, agak sulit untuk mendeteksi siapa peserta aksi yang sebenarnya dan siapa oknum-oknum perusuh gitu kan. Cuman dari kejadian kemarin yang saya ketahui bahwa sebenarnya aksi itu kan berakhir dengan damai sebenarnya, berakhir dengan damai, sudah bubar semua. Cuman memang ada beberapa dari informasi yang saya dapat dari beberapa anggota, itu kan yang hadir itu kan ratusan ribu ya. Nah, itu kan dari berbagai daerah Jabodetabek. Nah, itu kan memang kalau aksi banyak itu nggak langsung bubar bersih gitu loh. Pasti mereka ada yang menunggu kawan-kawannya, teman-temannya mungkin dari Tangerang, dari Banten, dari Depok, Jabodetabek lah. Nah, di situ ya sangat disayangkan, ya mohon maaf, disayangkan aparat ketika itu pembubarannya sangat represif gitu loh. Akhirnya terprovokasi massa, karena ketika itu yang saya tahu sudah lancar semua, selesai acara damai. Nah, itu aparat membubarkan dengan cara kekerasan. Memang mungkin ada di sebagian titik ada beberapa gerombolan massa yang mungkin memang agak bandel nih, tapi kita nggak tahu apakah itu gerombolan massa dari pendukung Bawaslu atau tidak. Tapi yang saya tahu ketika itu massa sudah bubar tertib, tiba-tiba polisi atau aparat kepolisian itu membubarkan secara maksa, sampai orang yang lewat pun digebuk gitu loh. Kena yang lewat, kena. Terus juga sampai yang informasi yang saya terima juga seperti ojek pangkalan yang ada di situ pun kena, juga ojek online yang ada di situ pun kena, sampai juga ada beberapa anggota security yang mungkin bertugas di sekitar gedung sekitar Wahid Hasim pun kena juga gitu loh. Jadi memang sangat prihatin aja dengan kejadian tersebut, yang akhirnya terjadi memicu masyarakat sekitar, warga sekitar dia terprovokasi gitu. Itu yang saya ketahui ketika kejadian itu. Kalau menurut Mas Yusuf sendiri, gimana sih kedepannya ini untuk masalah demo-demo ini, apakah supaya lebih tertib atau bagaimana gitu, Mas? Ya, kalau untuk masalah demo kan memang diatur dalam undang-undang kan, bahwa itu salah satu hak konstitusional setiap warga negara menyampaikan pendapat di muka umum. Memang ada peraturannya dan memang ada prosedural izinnya. Ya, kalau menurut saya sih membubarkannya itu ya dengan cara yang ya humanis lah, lebih manusiawi. Karena beberapa kali pun Kokam mendapati seperti, mohon maaf, agak berat sebelah ketika kita menjaga waktu itu diminta untuk mendukung KPK. Ya, Kokam ikut ya waktu mendukung KPK, waktu menjaga KPK itu ya? Berapa kali Kokam ke apel 10.000 Kokam di KPK ketika zamannya Bang Dhanil Anzal Simanjuntak. Lalu juga ketika Bang Novel Baswedan itu masuk kembali kerja di KPK kerja. Nah, kemarin waktu pas berapa ratus hari Novel Baswedan itu kan, itu ada sekelompok massa yang mengatasnamakan pemuda dan mahasiswa itu, ketika Kokam masuk ingin ikut berpartisipasi mendukung Novel Baswedan, mereka memprovokasi kita, bahkan sempat ingin menyerang kita Kokam gitu kan.
Nah, karena kita tidak terjadi kerusuhan, kita tarik diri. Bukan kita takut, kita lihat manfaat dan mudarat, karena yang kita hadapi anak bangsa juga kan. Kita punya skill untuk terus terang kekuatan Kokam itu minimal 1 lawan 3. Ya, satu orang Kokam bisa istilahnya melawan 3 orang lah. Itu standar minimal ya, minimal 3 orang. Tapi karena kita khawatir terjadi hal-hal yang tidak diingat, terus nanti nama baik Kokam itu jelek, takut memang itu skenario mereka untuk mendiskreditkan kita. Mereka sudah memprovokasi, mencela-cela Muhammadiyah, mencela-cela Pak Amin Rais. Soalnya tokoh-tokoh Muhammadiyah dicela, akhirnya kita tarik mundur. Kita mundur, karena itu ada tugas aparat kepolisian yang lebih utama, tugas mereka mengamankan. Tapi penanganannya itu ya seperti berbeda dengan yang kemarin itu kan. Berat sebelah. Nah, itulah yang saya bilang agak berat sebelah. Dan saya tahu pendemo itu, saya berapa kali kita kirim anggota untuk ini siapa nih koordinator pendemo ini kan. Saya tahu orang-orang mereka itu yang memang maaf bayaran. Gitu. Kita pengalaman mengetahui di demo bayaran atau demo murni, kita sudah tahu sistemnya seperti itu. Jadi sekali lagi ya agar apa itu bertindak adil lah, karena ketidakadilan ini yang akan memicu sesuatu negara bisa memanas terus gitu kan. Oke, demikian kalau begitu Mas Yusuf, mudah-mudahan harapannya terlakam. Oke, viewers, kali ini demikian wawancaranya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan beberapa narasumber yang lebih baik lagi. Untuk kemudian jangan lupa like and subscribe channel ini supaya dapat menampilkan hal-hal yang lebih baik. Terima kasih.